Teganya Wan Abud, sang imam jumbonya umat Munaslimin Rizik Syihab sudah tak digubris oleh si dia. Padahal doi yang berjasa besar menjadikan dirinya menduduki kursi gubernur DKI Jakarta. Selamat malam untuk semua kalian yang tidak diundang ke nikahan mantan. Gimana rasanya nggak dianggap? Iya. Dulu orang-orang, partai politik, figur-figur yang mendapatkan manfaat dari Habib Rizik dan dukungannya itu datang ke Petamburan. Salaman, mengucapkan ahlan wassalam, selamat menghirup udara bebas, silahkan kembali beraktivitas sebagai warga negara biasa. Saya membayangkan hiruk pikuknya itu ada. Karena dari sekian banyak tamu undangan, mulai dari presiden, wapres, menteri, ketua partai, tokoh, ustadz, kapolda gitu ya. Dari sekian banyak undangan, ini nggak ada yang namanya Habib Rizik. Bahwa teman-teman yang bermain di isu-isu politik Islam inilah yang saya khawatir hanya dijadikan sebagai alat, setelah itu ditinggalkan dan tak peduli. Nah, itu yang saya khawatirkan. Kita sudah siap memang resiko kita menolong ular itu ya kita dipatok, kan begitu kan? Nah, jadi bahkan untuk dalam penyusunan koalisi kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari HRS, capres mana yang akan kita dukung, itu pun juga nggak ada disampaikan Pak beliau. Jadi HRS tidak jadi variabel yang menentukan pilihan politik. Ya, tapi pada akhirnya dari sini gitu ya, semoga orang-orang FPI, GNPF atau apapun itu namanya, yang kelompok Islamifobia, apalah itu gitu ya. Semoga kalian akhirnya mengaca dan sadar diri bahwa kalian di negeri ini bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Sang imam jumbonya umat Munaslimin Rizik Syihab. Nampaknya nama besar yang dimilikinya kini tak lagi memiliki magnet yang kuat. Bahkan bisa dikatakan nama Rizik kini sudah menjadi semacam duri yang akan menjadi batu sandungan bagi para tokoh untuk meraih simpati masyarakat dalam ambisinya untuk meraih kekuasaan. Para tokoh politik satu pun tak ada yang menyambut Rizik Syihab ketika ia bebas dari penjara karena takut namanya akan tercemar begitu ketahuan publik bahwa mereka telah menyambut kebebasan imam jumbonya umat Munaslimin tersebut. Tak terkecuali dengan Anies Baswedan, si gubernur yang sama-sama memiliki kesamaan sebagai WNI keturunan itu pun kini begitu terlihat kalau dia sedang menjaga jarak dan bahkan tidak sudi jika namanya terus dilekatkan dengan sang imam jumbo yang telah berjasa besar mengantarkan dirinya menduduki kursi gubernur DKI Jakarta dengan cara yang picik dan hina. Sepertinya Wan Abud kini sedang berusaha sekeras mungkin untuk mencuci tangannya yang sudah terlanjur kotor itu dengan menjauhi Rizik Syihab dan kelompoknya, serta tidak sudi lagi jika namanya terus dikaitkan dengan kelompok perusak tersebut. Anies Baswedan dalam hal ini sangat jelas ingin menghapus memori bangsa Indonesia tentang sejarah kelam masa lalunya ketika dia berkolaborasi dengan Imam Jumbo beserta kaum perusaknya untuk meraih kekuasaan dengan cara yang amat kotor menjual ayat dan mayat. Setelah ia berhasil meraih kekuasaan, dan setelah si Imam Jumbo Rizik Syihab sudah tak lagi dibutuhkan, bahkan dianggapnya akan menjadi batu sandungan untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi di negeri ini. Habib Rizik dengan mudahnya ia tinggalkan, dan sedikit pun tidak terlihat keinginannya untuk menyambung silaturahmi dengan orang yang sangat berjasa dalam karirnya tersebut. Bahkan ketika dia mempunyai hajatan besar menikahkan puterinya, Imam Jumbo sama sekali tak kelihatan batang hidungnya di antara tamu-tamu besar yang diundang dalam acara pernikahan putrinya itu. Ketika Rizik Syihab baru keluar dari penjara, masih bisa dimaklumi jika Anies tak mau sowan dan menyambut kebebasan Habib Rizik. Karena tidak ada faedahnya juga menyambut kebebasan seorang napi yang justru akan semakin mengotori namanya yang sudah kotor tersebut. Tapi ketika ia mempunyai hajatan besar menikahkan putrinya, acara yang biasanya menjadi ajang menyambung tali silaturahmi dengan sanak saudara serta relasi-relasinya, nama Rizik pun juga sama sekali tidak menjadi daftar dalam tamu undangan. Padahal banyak tokoh-tokoh besar yang hadir menjadi undangan dalam acara itu. Hal ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan kini sangat menjaga jarak dengan Rizik Syihab serta pengikutnya. Dan ia tak sudi lagi jika namanya terus dikaitkan dengan Rizik Syihab dan kaum perusaknya tersebut. Maka sangat tidak tahu diri para kaum perusak Bani Kadrun jika mereka terus menempel pada nama Anies Baswedan. Padahal yang bersangkutan sama sekali tidak sudi jika namanya terus dikaitkan dengan mereka. Ibaratnya mereka itu seperti kutu busuk yang terus berusaha menumpang hidup di tubuh orang lain. Padahal orang tersebut sangat jijik dan menganggap mereka adalah sebuah penyakit yang wajib untuk dibersihkan keberadaannya. Ini nggak datang atau nggak diundang emang?
Ya, tapi apapun itu, entah nggak datang atau nggak diundang, ini menunjukkan betapa sikap seorang Anies Baswedan kepada Habib Rizik nampaknya sudah berbeda gitu. Karena kalau kita ingat-ingat beberapa bulan yang lalu gitu ya, atau tahun lalu ketika Rizik baru pulang dari Arab Saudi gitu kan, ini Anies Baswedan langsung menghadap ke Petamburan. Jangan sampai jelang pemilu dia dipuja-puja, ya disanjung-sanjung, banyak pengikutnya dan seterusnya itu, tapi setelah kalah ya hampa dan zong, ditinggalkan begitu saja. Udah banyak contohnya. Umat Islam ini sampai kapan jadi tukang dorong mobil mogok, kan seperti itu. Jadi udah mobilnya jalan ditinggalkan gitu kan. Nah, akan tetapi memang kita butuh strategi lain gitu kan. Artinya kalau bisa pas kita dorong kita juga megang kuncinya juga gitu loh. Jadi mereka nggak bisa pergi gitu aja gitu kan. Isu-isu Islamisme, ya, isu-isu keagamaan, tanda kutip, politik identitas, itu berhasil membuat seseorang itu engage, terlibat dalam persoalan-persoalan politik elektoral. Tapi ingat pada saat yang bersamaan, silent majority, kelompok-kelompok yang saat ini tidak terlampau menunjukkan identitas politiknya, ketika ada isu-isu yang dianggap bertentangan dengan suasana batin kebangsaan secara kolektif, itu hadir dan muncul, dia terkonsolidasi. Silent majority, khususnya kaum Nahdliyin yang merupakan mayoritas umat Islam di Indonesia yang lebih memilih diam di tengah kerasnya suara kaum perusak Bani Kadrun yang ingin menghancurkan negeri ini, tentu tidak akan tinggal diam dan tidak akan rela jika negeri tercintanya harus dikuasai gerombolan kaum perusak Bani Kadrun. Hal ini jugalah yang mendasari seorang Anies Baswedan yang sangat berambisi menjadi presiden, berusaha sekuat mungkin menjaga jarak dengan Rizik Syihab dan kaum perusaknya, supaya namanya tidak lagi terus dilekatkan dengan gerombolan kaum perusak tersebut. Dia sadar betul bahwa tidak mungkin dia bisa mencapai ambisinya untuk berkuasa di negeri ini jika di belakangnya terdapat manusia-manusia perusak negara yang tujuannya adalah jelas ingin mengganti sistem dan dasar negara tercinta. Terlebih lagi jika Anies terus dilekatkan dengan Rizik Syihab dan kaum perusaknya, serta jika ia mendapatkan dukungan penuh dari mereka seperti Prabowo dulu. Tentu mau tidak mau, Anies akan kembali berhadapan dengan silent majority, khususnya warga Nahdliyin yang tidak akan rela negeri yang didirikan dengan darah dan nyawa oleh para ulama-ulama NU ini berusaha dirusak serta dihancurkan oleh kaum perusak Bani Kadrun dan gerombolannya. Warga Nahdliyin memang merupakan kelompok silent majority. Meski dengan jumlah yang begitu besar, mereka semua lebih memilih diam. Namun ketika bangsa ini berusaha digoyang oleh kaum perusak Bani Kadrun, mereka semua tidak akan tinggal diam dan akan terus melawan sampai titik darah penghabisan. Bisa dibilang suara kaum Nahdliyin adalah suara emas yang mampu menentukan siapa seorang pemimpin yang akan memimpin negeri ini. Pemilih Nahdlatul Ulama itu selalu saya katakan bisa menjadi semacam game changer kalau mereka solid dan more or less bisa disatukan atau diutuhkan. Walaupun itu sesuatu yang tidak mungkin ya utuh betul itu, tapi dari dua pemilu yang sudah ada 2014 dan 2019, game changer itu kelihatan. Ketika ada dukungan istimewa ulama 212 kompolis itu, justru kekalahan Prabowo Subianto jauh lebih maksimal, jauh signifikan ketimbang 2014. 2014 itu kan sidang di MK-nya panjang karena selisihnya tidak sampai 1%. Tapi ketika ada dukungan istimewa ulama 212 dan seterusnya, Makin jauh kalahnya. makin jauh 9%.